Sebenarnya Muhammadiyah secara umum menerima SE itu karena pertama ada beberapa faktor ya. Muhammadiyah menjadi mayoritas lah di Kerinci Sungai Penuh. Pertama bisa saja gagal paham atau paham yang gagal kan. Muhammadiyah itu mengusung Islam berkemajuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kita ketahui, beberapa bulan lagi umat muslim menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Di tengah kebahagiaan umat muslim menyambut bulan suci Ramadan, muncul surat edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022 tentang pengaturan pengeras suara di masjid dan musala. Ini menjadi kontroversial karena beliau menganalogikan suara azan dengan gonggongan anjing. Hari ini kita kedatangan bintang tamu dari pengurus Muhammadiyah Kota Sungai Penuh. Selamat datang Bang Indra. Bang, kita ngobrol dikit lah. Iya. Makasih Bang ya udah datang. Siap. Sibuk gak hari ini Bang? Alhamdulillah tidak terlalu kan. Udah terlalu sibuk. Sibuk lah. Jadi belum ada kegiatan atau gimana? Belum ada kegiatan lah kan. Masih stay di kantor lah kan. Masih stay di kantor. Sekretariat Pemuda Muhammadiyah Kota Sepenuh. Ya kita ngundang Muhammadiyah, kita ingin tahu tanggapan Muhammadiyah tentang surat edaran Menteri Agama ini. Karena di situ diatur tentang penggunaan pengeras suara di dalam dan di luar. Iya. Muhammadiyah kan pasti sudah tahu gitu. Pasti sudah tahu kan tentang pengeras suara di dalam dan di luar. Azan boleh di luar, pakai pengeras suara di luar, tetapi ketika pengajian ataupun bacaan sholat itu harus pakai pengeras suara di dalam. Gimana Bang tanggapannya tentang surat edaran Menteri Agama tersebut? Pertama, tentu saya ingin menegaskan bahwa saya bukan orang yang berkapasitas untuk mewakili Muhammadiyah secara umum. Yang kedua, nanti tentu pandangan-pandangan pribadi saya itu adalah mau betul-betul bersumber dari pemikiran saya sendiri. Iya. Memang Muhammadiyah telah mengeluarkan beberapa pandangan terkait dengan SE 05 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Sebenarnya Muhammadiyah secara umum menerima SE itu karena pertama ada beberapa faktor ya. Ada beberapa faktor bahwa Muhammadiyah menganggap untuk menggunakan sound system di masjid memang kita butuh kesadaran sosial di situ. Namun beda halnya ketika memang di tempat barangkali mayoritasnya umat Islam gitu. Mungkin itu bagian dari kearifan lokal yang bertahun-tahun dilakukan. Iya. Nah, itu tanggapan Muhammadiyah dan itu dikeluarkan di dalam situs resmi Muhammadiyah. Namun secara pribadi kita, ketika kita melihat bagaimana gaduhnya media sosial berkaitan atau merespon tentang pernyataan Gus Yakut, Menteri Agama RI, mencoba untuk barangkali dalam tanda kutip membandingkan dengan gonggongan anjing, dan itu bisa saja menjadi berimplikasi terhadap segelintir agama gitu. Jadi perpecahan masyarakat yang beragama, terutama Islam. Nah, saya pikir memang pernyataan itu tidak tepat karena tidak bisa kita analogikan dengan gonggongan anjing gitu kan. Nah, kemudian sebenarnya kalau menurut saya ini tidak perlu kita persoalkan atau menghabis energi kita
merespon atau bereaksi terhadap TOA gitu kan. Karena banyak persoalan bangsa kita hari ini yang justru menjadi titik fokus. Apalagi Kementerian Agama. Banyak hal yang bisa kita selesaikan, baik itu PR moderasi agama, kemudian kerukunan umat beragama, daripada kita mengatur TOA gitu kan. Padahal TOA itu bukan sebuah kewajiban dalam beragama. Itu hanya instrumen. Tapi bukan kewajiban dalam sebuah beragama. Iya, gitu. itu kan hanya instrumen. Alat gitu ya. Hanya instrumen, hanya alat, dan di zaman Rasulullah kan tidak ada TOA. Benar. Itu kan hanya instrumen. Bagaimana suara kita bisa lantang, kemudian didengar oleh masyarakat kan gitu. Pada hakikatnya kan azan, bukan TOA-nya kan. Iya, azannya. Nah, TOA itu lahir dari kearifan lokal keindonesiaan. Benar. Jadi biarkanlah dia terlestari sesuai dengan kearifan lokal. Tentu masyarakat, kejelasan masyarakat itu lahir dari kebudayaan. Ada moral kebudayaan di situ, ada faktor moral kebudayaan, ada faktor sosial keagamaan di situ. Dan selama ini kan tidak ada persoalan, problem. Tidak ada, berarti kan biarlah civil society yang menentukan gitu kan tidak ada problem. Nah, kok bisa hari ini dikeluarkan aturan-aturan yang justru itu tidak urgent menurut saya. Tidak urgent? Iya, tidak urgent kan. Nah, kenapa kita sebut tidak urgent? Ya karena di dalam masyarakat kita, contoh saja pengajian kan. Iya. Di situ masyarakat atau majelis taklim itu butuh sound system untuk mensyiarkan keislamannya, mensyiarkan aktivitas spiritualitasnya. Di situ ada, di dalam Islam ada yang disebut dengan dakwah bil lisan. Bukan, kalau dakwah perbuatan ya kita cukup diam dan kita bergerak pada kebaikan. Itu dakwah bil hal kan, dakwah perbuatan. Dakwah bil lisan ya tentu ini dengan syiar. Nah, mungkin kearifan lokal itu biarlah dia terlestari. Kita khawatir nanti di zaman teknologi informasi, disrupsi budaya seperti ini, kekhasanahan budaya ini hilang. Justru ini bagus, tapi dari sisi lain kita inklusif, kita terbuka dengan perkembangan teknologi informasi. Nah, itu lebih bagus. Mungkin itu ya sementara. Berarti dalam artian Muhammadiyah menerima tadi. Ya, menerima dalam artian resmi Muhammadiyah. Kan kita bisa membaca pernyataan-pernyataan tokoh Muhammadiyah atau pimpinan pusat Muhammadiyah kan. Nah, tapi kita tidak setuju kalau dibandingkan dengan gonggongan anjing. Nah, itu yang persoalannya. Mempersoalkan tidak setuju dianalogikan dengan suara anjing. Kalau SE-nya oke lah kan, kita baca itu pun tidak terlalu begitu dia tidak punya sanksi kan dia tidak punya sanksi, cuma surat edaran benar, tidak punya sanksi, justru tidak imperatif jadinya kan, dia bukan imperatif, dia bukan memaksa gitu, kecuali SE ini memaksa. Nah, justru resistensi masyarakat terhadap sesuatu yang memaksa, sedangkan di lapangan itu sudah menjadi tradisi, itu justru akan menjadi perlawanan kan. Nah, dan Muhammadiyah menganggap memang kadang-kadang butuh diatur ya, ketika kita sholat subuh contohnya jam 5 tepatnya, tapi kita menghidupkan TOA itu jam 4 kan tidak tepat kan. Benar. Artinya kita bisa mengatur efisiensi waktu itu kan. Makanya di surat edaran tersebut pun diatur 10 menit sebelum sholat itu boleh pakai suara pengeras di luar di surat edaran tersebut. Yang jadi cacat logika kita ketika kita mengeneralisasi seolah-olah semua Indonesia itu harus diatur 10 menit itu kan. Itu benar. Atau mengeneralisasi seolah-olah sebelum 10 menit itu semua masyarakat terganggu kan itu. Jadi aturan seperti itu justru tidak kompatibel dengan keadaan di lapangan kan, beragam itu di lapangan. Memang beragam kita di Indonesia, memang beragam. Ada yang memang betul-betul menikmati jam 4 tuh bangun hidup kan gitu kan. Dengan spiritualitas gitu, dan kebatinan keagamaannya luar biasa ya, jam 4 hidup, kemudian dia sholat tahajud di situ kan ada juga ya. Nah, terkadang mungkin diambil sampel yang beberapa daerah
justru dijadikan faktor untuk bikin sebuah aturan. Nah ini jadi persoalan kan. Inilah jadi persoalannya surat edaran Menteri Agama tersebut. Ya. Saya pribadi sih, kalau setelah baca surat edaran tersebut, sebenarnya isinya bagus sih. Cuma gitu kan, masyarakat kita belum bisa menerima hal tersebut karena satu mungkin kurang baca gitu ya surat edarannya. Karena di situ kan, apalagi kita sebentar lagi mau bulan Ramadan, pasti ada tadarusan, betul. ceramah gitu kan. Jadi surat itu diatur supaya tadarusannya cukup pakai pengeras di dalam, nggak usah keluar. Karena biasanya di sungai penuh ya, kalau tadarusan tuh pakai pengeras di luar. Jadi muncul kontroversial. Gara-gara surat edaran Menteri Agama tersebut, banyak kepala daerah, contohnya kemarin Gubernur Medan, kalau dilarang saya keraskan. Di Sumbar ya. Di Sumbar juga gitu kan, nolak. Gus Yakut datang ke Sumbar. Aceh juga seperti itu. Karena itu tadi muncul pro kontra di sini. Nah, justru karena itulah suara Toa ini tidak perlu diatur kan? Benar, diatur itu. Biarkan dia lahir dari kearifan lokal gitu. Ada daerah yang betul-betul seperti kalau di Bali, karena di situ mayoritasnya adalah Hindu, non-Islam. Kalau di Sumbar, di Aceh berlaku juga SE justru menjadi persoalan kan? Jadi masalah di situ. Kota Semono juga seperti itu. Kota Semono saya pikir sudah menjadi kota religius lah kan, berbasis keagamaan. Bahkan di satu desa itu ada sekitar 5 atau 4 kan musala hidup aktif di bulan Ramadan. Nah justru kita ingin mengatur seperti itu kan tidak bisa. Dia lahir dari kearifan dan lahir dari suasana kebatinan beragama. Karena itu kan kita berpikir biarlah ini jadi civil society masyarakat. Di situ kita inginkan. Nah secara pribadi tentu saya berpikir bahwa Toa itu adalah instrumen yang lahir dari kebudayaan atau sosial keagamaan kita dan tidak perlu diatur. Karena gara surat edaran Menteri Agama ini kemudian viral, kemudian heboh di masyarakat, isu-isu yang tertutup gitu. Benar nggak? Mau tanya pendapat Mbak, benar nggak? Iya. Seperti nih, salah satu isu yang paling hangat sekarang, minyak goreng. Kan langka minyak goreng. Surat edaran Menteri Agama, pernyataan kontroversial Menteri Agama, isu minyak goreng tenggelam gitu. Padahal betul kata Muhammad tadi, ada yang lebih urgen. Emang ada yang lebih urgen di sini daripada kita mengurus Toa. Betul. Saya sepakat itu kalau kita kita traveling ke persoalan sosial kita, ya itu salah satunya ketika minyak goreng, kemudian akses masyarakat duafa, anggap dalam tanda kutip itu masyarakat yang hari ini terdampak COVID-19. Benar. Ketika ingin mengakses minyak goreng yang langka, bahkan mahal dan lain sebagainya, justru itu lebih penting daripada ngurus Toa kan gitu kan? Daripada ngurus masalah Toa. Jadi kompleksitas dan konflik masalah kebangsaan kita justru tidak bisa kita simpulkan hari ini satu buah kesimpulan bahwa Indonesia hari ini baik-baik saja kan gitu kan. Justru Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Bahkan ketika ada mungkin politisi, kita lihat informasi dan berita yang bertebaran itu menganggap kepuasan publik itu terhadap presiden itu 70% dan lain sebagainya. Sebenarnya kan di situ kita bisa melihat paradoknya kan. Benar. Sejauh mana variabel yang mendukung kesimpulan itu kan. Benar sekali. Nah, keagamaan terkadang juga tidak perlu diatur sebenarnya. Apalagi sifatnya agama yang dilembagakan gitu. Justru itu mereduksi kesakralan keagamaan kan. Ketika lembaga ini persoalan agama tapi dilembagakan, kemudian dia mengintervensi atau mencampur adukkan persoalan agama secara kultural, justru kan mereduksi kesakralan budaya keagamaan kita kan. Sebenarnya tidak perlu diatur hal-hal seperti itu. Karena gini ya, banyak keputusan pemerintah itu sifatnya kontroversial terhadap umat muslim. Jadi umat muslim merasa dikucilkan atau gimana gitu ya bahasanya, saya agak lupa bahasanya. Contoh sederhana saja.
Ketika Boleh ngopi nih? Boleh. Boleh. Kita santai, Bang. Ya. Hari besar, pernah nggak bulan Agustus kemarin, hari besar umat Islam, Maulid Nabi digeser tuh Nah, dari Selasa ke Rabu liburnya. Tapi kemerdekaan Indonesia hari Selasa tetap hari Selasa. Jadi masyarakat Muslim, masyarakat Islam merasa kok cuma Islam yang diusik seperti itu. betul. Saya tidak sampai pada kesimpulan itu ya. Yang jelas saya mencoba untuk menjawab itu. Pertama, karena memang mayoritas umat Islam di Indonesia, tentu kita merespon bagaimana suara publik itu gitu. Benar. Mayoritas ya suara publik adalah umat Islam kan gitu. Benar. Ketika kejadian kemudian rutinitas keagamaan di Indonesia ini lebih nampaknya adalah berbasis pada mayoritas, tentu yang diatur pemerintah adalah mayoritas. Nah, suara publik memang merasakan seperti itu. Ketika kok kita diatur gitu kan, rutinitas keagamaan kita diatur gitu kan, sedangkan rutinitas keagamaan yang lain tidak diatur gitu. Kok seperti ini kan? Apakah memang betul-betul kan penuh dengan prasangka dengan pemerintah? Benar. Nah, sedangkan pemerintah hari ini tidak mencoba untuk memberikan pernyataan yang tepat, kemudian cenderung keberpihakannya terhadap non mayoritas kan seperti itu. Jadi kesannya seperti itu yang dimunculkan. Sehingga terjadi polarisasi di masyarakat. Ya, polarisasi. Karena kita lihat sampai-sampai ya, pernah nih dulu Ustadz pun ingin diberi sertifikat gitu. Yeah. Yang berjamaah harus sertifikat. Sekarang lagi kan umat Islam juga yang diusik gitu. Lagi-lagi umat Islam yang diusik. Nah, ngomong masalah Muhammadiyah, dalam sejarah, saya ingin kita out of context dulu. Kita ingin tahu sejarah Muhammadiyah. Oke. Muhammadiyah ya. Iya, kita dari Muhammadiyah. Nanti kita lanjut lagi masalah negara. Udah berat pembicaraannya. Udah sampai ke pusat. Sejarah Muhammadiyah di Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci itu kapan mulainya? Muhammadiyah di Kota Supono, kalau Sungai Penuhnya memang kita baru mekar ya, 2008 Kota Supono. 2008 ya baru mekar. Kalau Muhammadiyah di Kerinci dulu memang bergabung dengan PSK namanya kan, pesisir selatan Kerinci ya, masuk Sumbar ya. Masuk Sumbar. Jadi Kerinci ini Muhammadiyah Sungai Penuh Kerinci ini masuk pada PSK itu, belum masuk pada wilayah Provinsi Jambi. Kalau Kerinci ini memang lahir sekitar tahun 1960-an ya, 1960-an. Karena 1926 itu dia Muhammadiyah berkembang ke Sumbar gitu. Berkembang ke Sumbar? Ya, Sumbar. Nanti kan Muhammadiyah lahir di Provinsi Jambi ya dari Sumbar, Sumatera Barat. Beranjak ke Kerinci Sungai Penuh. Nah, baru aksesnya ke Tebo, Bungo dan Kota Jambi. Dan memang tokoh-tokoh yang meneruskan atau mensiarkan Muhammadiyah di Kota Supono memang orang-orang Minangkabau. Orang-orang Minangkabau. Kalau dulu disebut seperti salah satunya Masjid Baitur Rahman ya. Baitur Rahman. Dulu tokoh-tokoh Muhammadiyah di situ menggerakkan ya. Kaum sadagar di situ kan. Nah, kemudian berkembang Muhammadiyah menjadi mayoritas lah di Kerinci Sungai Penuh sebenarnya. Termasuk ada ulama-ulama Hasim buya-buya di Rawang gitu kan. Kan ada Masjid Agung di Rawang ya. Nah, kemudian ada di Cupa gitu. Kemudian ada basisnya di Keluru, di Sungai Tanduk gitu kan. Dan juga ada di Sungai Penuh gitu. Nah, jadi perkembangannya luar biasa. Nah, jadi dulu salah satu zaman yang sangat spansial itu ya ketika ketuanya Buya Hasimi gitu. Buya Hasimi orang tokoh Muhammadiyah Sungai Penuh ya. Buya Hasimi ya. Ayah dari almarhum Pak Aspia. Wali kota, mantan wali kota Sungai Penuh. Pak almarhum Pak Aspia. Jadi beliau menghidupkan gerakan-gerakan Muhammadiyah di Kota Supono Kerinci dulu. Termasuk sebelum itu ya seperti Buya Janan Taib gitu kan. Nah, itu ketua
pimpinan daerah Muhammadiyah Kerinci pertama. Setelah itu beliau pindah ke Jambi menjadi ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah Provinsi Jambi pertama lagi. Nah, Jadi saya mau tanya nih, konsornya Muhammadiyah tuh apa? konsen ya, Ya. dia lebih ke gerakan sosial, gerakan pendidikan gitu kan, dan gerakan kesehatan. Nah, Jadi konsernya di gerakan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Gerakan sosial seperti berdirinya lebih dari 500 panti asuhan. Di Gerakan sosial Indonesia, di atau Indonesia. di Indonesia. Di Indonesia ya. Di Indonesia. Kalau di Kerinci Sungai Penuh ini sudah ada 4 panti. Sudah 4 panti. Saya tahu Pertama 2 ya. Panti Putra di Sumuranyir, yang Sumuranyir. kedua Panti Putri, Putri di Pelangi Raya. Pelangi Raya. Yang ketiga ada Panti Muhammadiyah di Sumurup. Oh, sudah ada di Semurup. Nah, yang keempat ada Panti Muhammadiyah di Sebukar. Berarti 4. 4 kan? 4 ya. Nah, gerakan sosial. Kemudian lahir juga gerakan sosial lain yang dilembagakan oleh Muhammadiyah seperti Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah kata Sepenuh, yang konsen menyalurkan zakat, infak dan sedekah ke orang yang membutuhkan. Ada lagi yang sifatnya lebih ke kebencanaan gitu. MDMC namanya. MDMC. Nah, MDMC. Di situ tugasnya ya merespon ketika ada daerah-daerah terdampak bencana gitu. Nah, merespon menyalurkan bantuan dari pimpinan yang dilakukan, bantuan-bantuan Muhammadiyah dilakukan. Dan itu semua adalah interpretasi dari pemikiran Muhammadiyah tentang surah Al-Maun. Surah Al-Maun tadi yang kita diskusikan sebelumnya ya. Surah Al-Maun itu menjadi inspirasi. Jadi konsernya memang ke sosial, pendidikan, dan kesehatan. Kalau di Sungai Penuh sendiri, sosial tadi salah satu contohnya sudah berdirinya panti asuhan Putra dan Putri. Kalau di kesehatan? Kalau di kesehatan belum ada di Sungai Penuh Kerinci ini. Kalau pendidikan sudah ada sih, saya lihat sudah ada. Salah satunya itu kan sekolah tinggi. Stekip gitu ya. Stekip Muhammadiyah. Guruan ya. Tapi kesehatan belum ada gitu ya. Belum ada. Kalau dulu disebut dengan VKU ya. Pertolongan apa namanya? PKU. Ya, pertolongan kesengsaraan umum ya. PKU, pertolongan kesengsaraan umum dulu PKU. Sekarang sudah bertransformasi menjadi Rumah Sakit Muhammadiyah. Ya itu memang menolong kesehatan, lebih kesehatan. Ada sekitar lebih 100 rumah sakit se-Indonesia kan. Nah, kemudian kalau pendidikan ada sekitar 176 perguruan tinggi Muhammadiyah, itu perguruan tinggi. Kalau sekolah SMA, SMP, SD, TK lebih 2000 kan? Itu udah banyak ya? Lebih 2000. Justru ketika negara ini kolab mungkin Muhammadiyah siap mengganti gitu. Gini, bro, saya pengen tahu juga sih, karena kami pengen belajar gitu kan. Kalau di NU, korek kalau saya salah gitu kan, itu ada gerakan mudanya, kayak Bansar, GP Ansor. Kalau Muhammadiyah seperti apa ya? Ada nggak ya? Sebenarnya ada, dan itu disebut dengan organisasi otonom kan. Organisasi otonom. Di Muhammadiyah itu ada Pemuda Muhammadiyah. Pemuda Muhammadiyah. Nah, ada Nasyatul Aisyah yang bagian keputrian. Jadi dibedakan ya? Ya, beda putrian dengan pemuda itu beda. Di bawah itu ada organisasi mahasiswa disebut Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, IMM. IMM. Yeah. Di bawah itu lagi ada yang disebut IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Itu khusus pelajar. Khusus pelajar. Nah, kalau di Muhammadiyah itu ada yang Muhammadiyah, ada yang disebut dengan Aisyah. Itu ibu-ibu. Khusus ibu-ibu. Ya, khusus ibu-ibu. Jadi ada Aisyah, ada Muhammadiyah. Tapi ini adalah bagian dari ORTOM gitu, organisasi otonom. Dia punya hak untuk mengatur ADRT-nya, tapi tetap berlandaskan pada kepribadian Muhammadiyah sesuai dengan maksud dan tujuan Muhammadiyah. Jadi tetap berpegangan pada Muhammadiyah tadi ya. Tetap pada Muhammadiyah. Berarti kalau Muhammadiyah kita kembali lagi, Muhammadiyahnya setuju, otomatis yang di bawahnya setuju. Iya, setuju. Harus karena setuju dia gitu otonom, kan? Dia otonom. Itu kalau keputusan resminya ada gitu kan. Berarti yang lainnya harus ngikut gitu ya. Harus ngikut, wajib ngikut gitu. Iya. Secara struktur organisasi memang harus ngikut gitu. Tapi kan masih ada kontroversial di sini. Kita memang perlu penjelasan ke masyarakat tentang surat edaran Menteri Agama tadi. Kita balik
perlu penjelasan karena kurangnya media Betul. penyampaian sehingga masyarakat gampang terpancing. Nah, Muhammadiyah sendiri sudah pernah belum untuk menyampaikan ke para itu? Ya, pertama kita tidak tugasnya jubir ya, juru bicara Kemenak, Kementerian Agama. Seharusnya kan ada jubir yang menjelaskan tentang apa maksud dari SE itu. Tentu kita bagian dari komunitas terbesar di Indonesia, Iya. Ormas, organisasi masyarakat, memang harus merespon SE itu gitu, agar kehidupan keagamaan kita, terutama jamaahnya Muhammadiyah dalam tanda kutip ya, bisa memahami apa itu SE. Nah, tentu kita menerima penjelasan dari otoritas gitu kan, otoritas organisasi seperti pimpinan pusat Muhammadiyah. Benar. Di dalam penjelasan pimpinan pusat Muhammadiyah mencoba untuk menjelaskan bahwa pertama kesimpulannya adalah menerima SE itu, yang kedua melihat bahwa di dalam SE itu memang tidak begitu terlalu komprehensif untuk mengatur tentang suara toa itu. Nah, karena tidak komprehensif artinya ada sisi-sisi yang sifatnya punya ruang untuk diciptakan oleh komunitas tersebut. Jadi kemudian dari sisi lain pengaturan toa ini penting agar tidak mengusik pergaulan sosial. Benar. Contohnya seperti ketika kita ini di dalam minoritas, ya, di situ ada banyak mayoritas yang non Islam, justru memang harus kita atur kan, kita tidak perlu egosentralistik gitu kan. Benar. Beragama. Untuk kita memahami dan kepekaan kita bahwa Indonesia ini heterogenismenya seperti itu, hidup di dalam heterogen gitu. Karena Islam itu agama yang sangat toleransi. Sangat toleransi. Gitu. Karena umat Islam saja yang tidak mampu menjelaskan bagaimana toleransi, atau tidak tahu makna toleransi tersebut. Atau seperti itu, atau laku yang mengkhianati kata kan. Benar kan gitu. Kata. Banyak orang yang bisa meretorikakan moderasi, tapi secara perilaku lakunya justru bertentangan dengan moderasi beragama. Moderasi itu beragama. Kebanyakan. Iya. Nah, itu bisa kita temukan di dalam praktek kehidupan berbangsa kita. Dia kebanyakan moderasi, tetapi di dalam struktur birokrasinya saja dia tidak mampu menerapkan moderasi. Atau di luar itu, di daerahnya, di lingkungannya, karena keberagaman, kemudian multikulturalisme agamanya di situ berbeda, dia tidak mampu, justru lebih terjebak pada subjektivitas. Itu bukan moderasi agama namanya. Kalau kita memonopoli dalam sebuah ruangan, dalam sebuah wadah, justru itu tidak moderasi agama kan. Artian kita, masyarakat kita banyak yang gagal paham. Pertama bisa saja gagal paham atau paham yang gagal kan, gitu kan. Bisa saja seperti itu, atau salah paham atau paham yang salah. Paham yang salah. ini yang barangkali bisa kita cek dengan beredarnya pidato-pidato tentang moderasi agama, orang-orang yang berkepentingan di situ. Tapi dari sisi lain kita juga menemukan bahwa ucapannya tidak bermoderasi beragama kan. Benar. Terkadang paradok atau anomali dengan perilakunya gitu. Nah, justru itu adalah tugas intelektual dan tugas podcast ini kan gitu. Untuk menemukan di mana ruang kerancuan ini, di mana ruang paradoknya gitu kan. Kalimat-kalimat seperti itu. Jadi itu ya, banyak yang tadi kita gagal paham, salah atau pahamnya gagal, salah paham atau pahamnya yang salah gitu. Karena kita ingin lah masyarakat kita ini damai lah, dengan suasana damai itu tercipta lah. Betul. Karena moderasi agama juga salah satunya ingin adanya kedamaian, tidak kisruh lagi. Masih banyak hal-hal yang lebih urgent yang perlu diurus oleh para pemimpin bangsa gitu. Di Kota Kampus sendiri juga ada masalah urgent, jadi udahlah, surat, benar kata bro tadi, surat edaran itu nggak ada sanksinya kan? Iya, nggak ada sanksinya. Bebas mau dipakai atau enggak dipakai. Walaupun surat edaran kementerian tersebut tembusannya ke wali kota dan gubernur, terserah. Karena kan ada sanksinya. Biarlah civil society yang menilainya. Berat apa enggak gitu. Nah, kalau di Muhammadiyah sendiri pernah nggak ada pengkajian khusus, misalnya muncul nih salah satu kebijakan pemerintah yang sifatnya agak kontroversial,
Pernah nggak dikaji di situ? Yo. Jelas Muhammadiyah itu sangat merespon tentang isu-isu publik gitu Isu-isu kan. publik. Kemudian kebijakan-kebijakan pemerintah. Mm-mm. Karena bagaimanapun Muhammadiyah menjadi faktor penentu dan kestabilan politik Indonesia. Benar. Karena organisasi terbesar anggaplah kedua itu adalah Muhammadiyah di Indonesia. Kedua, bukan ke satu ya? Bukan, mungkin NU ya. Tapi organisasi terkaya di Indonesia ya Muhammadiyah, kan seperti itu. Jadi Muhammadiyah secara independensinya dia terjaga. Tetap terjaga. Dia bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Berdikari ya. Nah, di situ politik tidak bisa mengintervensinya. Kekuasaan tidak bisa mengintervensinya. Atau Muhammadiyah tidak tersubordinasi oleh kekuasaan. Nah, di situ. Jadi Muhammadiyah sangat merespon isu atau kebijakan politik, kebijakan negara terkait contoh agama ya, melalui Menteri Agama, kemudian kemarin terkait dengan wadas gitu kan, agraria, darurat agraria kita dan lain sebagainya. Tentu kemudian ada juga terkait dengan IKN ya. IKN ya, ibu kota Nusantara. Nusantara. Itu Muhammadiyah sangat merespon dan memberikan pernyataan resminya. Nah, terkait IKN gimana Muhammadiyah? Terkait IKN gimana Muhammadiyah? Nah, ini mungkin dalam konteks lain ya. Nanti kita bahas lagi. Nanti kita bahas, ini panjang ini ya. Karena kalau ada pun permasalahan di bangsa, tokoh Muhammadiyah yang salah satu senior Din Samsudin pasti diundang gitu. Prof. Din Samsudin pasti diundang. Karena pemikiran beliau juga luar biasa gitu. Betul. Di zaman Din Samsudin ada tagline yang disebut dengan jihad konstitusi gitu. Jihad konstitusi maksudnya apa tuh? Jihad konstitusi artinya bagaimana konstitusi kita itu memang betul-betul berpihak pada rakyat gitu. Konstitusi kita berpihak pada rakyat. Jadi ketika DPR RI memproduksi legislasinya undang-undang, maka Muhammadiyah mengkaji tentang sejauh mana undang-undang tersebut dia berpihak pada rakyat, tidak mengusik keadilan rakyat, atau justru terjadi ketidakadilan di situ. Justru di zaman Profesor Din Samsudin, jihad konstitusi tadi ya. Jihad konstitusi atau ijtihad bisa saja dia berubah menjadi ijtihad konstitusi, dari jihad konstitusi menjadi ijtihad. Pendapat konstitusi menurut Muhammadiyah bisa saja dilakukan ketika undang-undang sudah diciptakan, maka disebut judicial review kan. Muhammadiyah ikut terlibat untuk judicial review. Nah, di zaman sekarang tokoh-tokoh Muhammadiyah tidak saja satu warna gitu. Dia punya disparitas ya, perbedaan. Ada yang pro pemerintah, ada juga yang kontra. Bahkan ada yang lebih kontra dari itu kan. Karena tidak ada kesan dan muatan Muhammadiyah untuk mengendalikan anggotanya agar pro atau agar kontra gitu. Tidak ada kesan Muhammadiyah untuk mengendalikan anggotanya pro dan kontra. Iya. Beda halnya tetangga sebelah kan gitu. Ya maksudnya tetangga sebelah dalam tanda kutip ya, mungkin bisa kita tafsirkan lain. Apakah partai politik atau yang lain kan? Iya. Nah, tapi Muhammadiyah menjaga itu, dan Muhammadiyah membuka keran kepada kader, silakan mau masuk ke kekuasaan, mau oposisi kekuasaan, mau mengontrol atau menjadi agen kontrol sosial dan lain sebagainya, silakan. Tapi Muhammadiyah mewadahi kader-kader yang ingin membangun wawasan politiknya gitu. Ada sekolah politik yang didirikan oleh Muhammadiyah, tapi secara organisasi Muhammadiyah non partisan kepada partai politik dan lain sebagainya. Jadi Muhammadiyah terjaga dan menjaga jarak kekuasaan ya, dan menjaga jarak dengan partai politik. Berarti Muhammadiyah memang berdiri sendiri gitu kan. Kalau yang saya nggak usah sebut gitu kan. Ya, dan Muhammadiyah tidak pernah mengatakan bahwa kementerian ini adalah hadiah untuk kami, tidak ada kan. Itu kan muncul lagi kontroversial lagi kan. Ya. Terlalu banyak kontroversial agama kita. Justru Muhammadiyah itu tidak itu, dan Muhammadiyah akan menjadi penentu dan membantu negara untuk melahirkan produk-produk kenegaraan atau lembaga-lembaga negara yang justru memang dibutuhkan di saat ini gitu ya. Apalagi kita menghadapi kedepannya apakah era metaverse itu kan. Nah, justru Muhammadiyah hari ini bergerak di sana
Ada pesantren gitu kan, ada pesantren sains gitu kan, untuk mengkaji tentang informasi, teknologi, ilmu pengetahuan kekinian gitu. Jadi Muhammadiyah sudah punya koin kripto ya? Iya, Udah punya? iya. Muhammadiyah kedepannya akan menjadi sebuah company gitu kan. Nah di situ. Oh, udah kayak perusahaan gitu ya? Iya, perusahaan, kemudian di situ bisa bergerak manajerialnya, kemudian bahkan memodernisasi sistem sistem organisasi Muhammadiyah ini. Bahkan penelitian ilmuwan luar negeri meneliti bahwa Muhammadiyah kalau secara manajemennya sangat modern, sangat teliti, karena aset-aset Muhammadiyah itu tersentralistik, jadi tidak ada atas nama pribadi atau daerah, dia atas nama Muhammadiyah secara umum. Jadi aset yang besar Aset ini yang ada di seluruh Indonesia namanya tetap Muhammadiyah. Berarti itu Muhammadiyah, bukan milik umum gitu. Bukan milik umum atau milik pribadi. Ini asik nih, Muhammadiyah udah mulai ngeluarin kripto. Ngalahin tokennya Anang tuh. Asik gitu. Iya. Jadi Muhammadiyah juga mengikuti perkembangan zaman gitu kan? Jelas, karena Muhammadiyah itu mengusung Islam berkemajuan. Islam berkemajuan. Nah, Islam berkemajuan. Jadi memang Islam itu tidak sebatas terkungkung oleh doktrin, tapi justru dia merespon zaman. Merespon zaman. Kan ini menjadi sebuah spirit kan, kenapa Muhammadiyah itu lahir, kemudian merubah keadaan. Salah satunya yang dirubah oleh Muhammadiyah ketika kita membaca sejarah Ki Hajar Dahlan, Ya. bikin sebuah sistem pendidikan yang sangat modern. Zaman itu ditolak oleh mayoritas umat Islam di zaman tahun 1912 kan. 1912. Muhammadiyah lahir tahun 1912. Sebelum itu ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan pakai sebuah instrumen media pembelajaran yang sangat canggih, sedikit mengadopsi Dari bagaimana luar sistem sekolah Hindia Belanda, justru ditolak oleh kiai kan, ditolak oleh orang tradisionalis kan, mengatakan bahwa Ki Hajar Dahlan itu kafir gitu kan, karena meniru tadi. Meniru tadi ya. Padahal hari ini kita merasakan itulah ucapan yang tepat adalah orang mengkritisi Muhammadiyah tapi diam-diam mengikutinya gitu kan. Orang Kan mengkritisi gitu. Muhammadiyah Tapi diam-diam mengikutinya. Sekarang kita sudah pakai meja. Muhammadiyah Ki Hajar Dahlan pertama di Indonesia yang pakai meja, kemudian pakai kursi. Dalam pendidikannya. Metode pembelajarannya tadi Metode pembelajarannya. Zaman itu ada disebut dengan quick school kan, Hindia Belanda. Nah, jadi quick school di Hindia Belanda, Ki Hajar Dahlan ngajar di situ. Akhirnya menjadi sekolah Muhammadiyah pas waktu itu. Bagus nih motonya, Muhammadiyah merespon perkembangan zaman. Iya. Gitu. Apalagi zaman metaverse, revolusi industri 4.0, Iya. era digitalisasi. Nah, tapi ada kritikannya gitu situ kan. Karena kalau kita ingin masuk pada rubrik itu, hari ini kita harus mengevaluasi era industri 4.0 ini. Kita harus mengevaluasi sejauh mana data kita memang betul-betul aman di situ. Itu kan zaman ini. Data-data Zaman kita digitalisasi kan kita nggak tahu kita data kita aman ya, apa enggak. data kita aman, bahkan amburadul kan data kita. Coba cek data kita sangat amburadul. Bahkan banyak sekali data-data kita tuh dijual belikan kan, Di Indonesia dikomersialisasi kan. Di Indonesia, Di Indonesia kan. Ini tanda kutip. Ya, mungkin saya bisa bertanggung jawab. Di Indonesia iya sih. Telkomsel daftar kartu, daftar kartu prabayar, terus pakai KTP gitu kan. Bahkan kemarin waktu heboh-hebohnya apa NFT yang Gozali, sampai orang jual KTP itu kan. Iya, betul. Terlalu bodohnya masyarakat Indonesia. Itu kan data pribadi, penting untuk disimpan. Gitu. Bro, ada pesan nggak buat yang menonton podcast? Oke, baik. Pesan saya, tonton podcast ini, semoga mencerahkan, dan mari temukan ruang-ruang perdebatan di dalam YouTube ini. Thank you bro ya, makasih hadir. Sekian dulu bro.